Jakarta 18 Oktober, perihal penyesuaian jadwal seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024 di lingkungan Kementerian Agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin akan kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua. Ini adalah informasi yang ditunggu-tunggu, informasi dari menteri yang baru, baik dari menteri pendidikan ya, dari menteri pendidikan maupun dari Kementerian Agama. Nah, kenapa? Ternyata kita sudah mendapatkan jadwal pengadaan seleksi pengadaan ya, penyesuaian jadwal seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024 di Kementerian Agama. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini 18 Oktober. Oke, nanti admin akan perlihatkan selengkapnya. Jadi, silahkan disimak videonya dengan baik. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut di sini informasinya ya. Kita dapatkan dari BKN langsung. Jadi ini resmi langsung dari BKN. Teman-teman bisa lihat ini 25 menit yang lalu. Pelamar seleksi P3K 2024 periode 1 di Kemenak. Mulai hari ini sudah bisa daftar di portal ya. Maksudnya di portal SSCASN, teman-teman. Perubahan ini menyusul permintaan Kemenak RI ke Panitia Seleksi Nasional melalui BKN. Ya, mungkin ini salah satu alasan kenapa Menteri Agama baru mengumumkan jadwal. Nah, di sini bisa dilihat penyesuaian pendaftaran periode pertama seleksi P3K khusus Kemenak 21 Oktober sampai 4 November 2024. Oke, teman-teman ya. Jadi kita lihat jadwal selengkapnya. Jadi sebelum kita lanjut ke informasi dari Kemendikbud ya, dari Pak Mukti, Prof. Muti, kita lihat jadwalnya dulu. Berkenaan dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama yang dikeluarkan pada tanggal 17 Oktober perihal penyesuaian pengumuman dan pendaftaran seleksi P3K Kementerian Agama tahun anggaran 2024. Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Berdasarkan jadwal yang telah dikeluarkan secara resmi oleh Badan Kepegawaian Negara, kami sampaikan bahwa berdasarkan evaluasi, instansi saudara belum memenuhi ketentuan jadwal yang telah ditetapkan, baik untuk CPNS maupun P3K. Hal ini dapat berdampak pada berlangsungnya proses seleksi secara keseluruhan, serta mencederai prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan seleksi nasional. Untuk meminimalisir dampak yang disebabkan pada angka 1, maka BKN dapat mengakomodasi permohonan sebagaimana dimaksud sebagaimana tersebut dalam surat, sehingga jadwal penerimaan P3K 2024 di Kementerian Agama mengalami penyesuaian sebagaimana terlampir. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan demi menjaga kelancaran proses seleksi, kami mengingatkan agar instansi saudara segera melakukan penyesuaian sehingga tidak terjadi lagi keterlambatan jadwal. Nah, ini ya. Sebagaimana yang terjadi pada seleksi CPNS dan P3K bagi pelamar prioritas. Nah, di sini untuk Kemenak, di sini jelas juga pelamar prioritas itu adalah prioritas guru dan D4 bidang pendidik tahun 2024, XTHK 2 dan tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan data BES BKN tahun anggaran 2024. Nah, kita lihat bersama-sama teman-teman ya. Nah, ini lampirannya, ini penyesuaian jadwalnya. Oke, nah di sini jadwal Panitia Seleksi Nasional. Jadi teman-teman fokus di sebelah kanan ini ya. Pendaftaran seleksinya itu 21 Oktober sampai 4 November. Seleksi administrasi dimulai pada hari itu juga 21 sampai 9 November. Pengumuman hasil seleksi administrasinya tanggal 10 sampai 11 November ya ini. Terus masa sanggah, nah ini ada jawab sanggah 12 sampai 16 November. Oke teman-teman ya. Selanjutnya ada pengumuman pasca sanggah. Ini tanggal 15 sampai 21 November. Penarikan data final ini 22 sampai 23 November. Dan coba kita cek untuk pelaksanaan. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya. Nah, ini salah satu poin yang penting. Nah, ini
Oke, sorry. Ini ya di pelaksanaan seleksi yaitu di tanggal 2 sampai dengan 19 Desember. Jadi ini nanti tes seleksinya. Nah, jelas teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang sering kali bertanya kapan jadwal P3K Kemenak terbit. Nah, ini sudah terbit teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke informasi dari Kemendikbud. Nah, ini menteri baru juga nih teman-teman ya. Oke, selanjutnya teman-teman ya. Oke, terkait dengan penegasan dari Mendikdasmen atau Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi ini bukan lagi Mendikbudristek ya, karena sudah dipecah jadi 3 menteri. Abdul Mukti soal pengangkatan guru honorer jadi ASN P3K. Nah, apakah ada yang wow? Kita coba simak bersama-sama teman-teman ya, karena admin juga baru dapat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu Prof. Mukti resmi berkantor di gedung A Kompleks Mendikbud Ristek Dikti. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini menyampaikan pihaknya akan melakukan kajian kembali terkait program-program prioritas selama masa kepemimpinannya, termasuk penyelesaian guru honorer. Nah, ini di awal-awal nih sudah disinggung nih guru honorer. Menteri Mukti mengatakan penyelesaian guru honorer ini harus dibahas dengan lintas instansi, terutama Kemenkeu atau Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah. Itu karena menyangkut anggaran yang cukup besar, kata beliau. Lanjut. Saya belum bisa memastikan program prioritas. Apa saja akan, apalagi kan Mendikbudristek Dikti dipecah menjadi 3. Nah, ini ada Dikdasmen, ada Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Kementerian Kebudayaan. Kepada media, seusai sertijab atau serah terima jabatan dari Mendikbudristek Pak Nadiem Makarim hari Senin. Dia menegaskan saat ini yang diprioritaskan adalah amanat Presiden Prabowo. Nantinya akan dilihat semua program yang saat ini ada di Kemendikbudristek ya. Apakah itu soal ujian nasional, kurikulum, pendidikan vokasi, penyelesaian guru honorer melalui pengangkatan ASN P3K. Nah, jadi ada beberapa yang akan ditelaah kembali teman-teman ya. Terkait ada ujian nasional, kurikulum merdeka, pendidikan vokasi, penyelesaian guru honorer. Nah, saya belum bisa berkomentar banyak karena harus menelaah lebih dulu semua program yang ada. Nah, ini benar juga teman-teman ya. Nantinya setelah melakukan kajian lanjutnya akan ditentukan mana jangka pendek, menengah hingga panjang. Nah, oke. Pantauan GPNN, keluarga inti Menteri Mukti hadir dalam sertijab, mulai dari orang tua hingga cucunya. Oke, teman-teman ya. Jadi semoga saja terkait dengan soal ujian, kurikulum merdeka, pendidikan vokasi, dan penyelesaian guru honorer ini sesuai yang diharapkan oleh rekan-rekan semua atau guru di seluruh Indonesia. Oke teman-teman ya, jadi ini adalah informasi dari 2 menteri terbaru dari Presiden Prabowo Subianto, dari Mendikdasmen dan juga dari Kementerian Agama. Jadi teman-teman ya, silahkan mendaftar, katanya sudah bisa ya. Silahkan mulai sekarang atau besok ya, seperti itu. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.